Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Maria Virginia Irina De Susanti, kelas 12 OTKP 1, absen 15. Pada pagi hari ini, saya ingin mempresentasikan tentang tugas individu saya mengenai materi bab 2, yaitu teks cerita sejarah. Soal pertama, apakah teks tersebut termasuk teks cerita sejarah? Jelaskan. Jawaban saya, iya. Teks tersebut termasuk teks cerita sejarah, karena di dalam teks tersebut menceritakan tentang sejarah bahasa Indonesia yang dijadikan sebagai bahasa resmi dan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Selain itu, kita bisa tahu cerita bagaimana bahasa Indonesia itu muncul, lalu berkembang, hingga digunakan sampai sekarang ini. Soal yang kedua, tuliskan kalimat yang menjadi bagian orientasi, resolusi, dan reorientasi. Jawaban saya, yang pertama bagian orientasi. Bagian orientasi merupakan bagian pengenalan atau pembuka dari teks cerita sejarah. Pada kalimat berikut ini, bagian orientasinya adalah bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu yang dijadikan sebagai bahasa resmi Republik Indonesia dan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia diresmikan penggunaannya setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, tepatnya sehari sesudahnya bersamaan dengan mulai berlakunya konstitusi. Di Timur Leste, bahasa Indonesia berstatus sebagai bahasa kerja. Yang kedua, bagian resolusi. Bagian resolusi adalah bagian cerita saat tokoh utama mendapat ide untuk memecahkan masalah yang dialami. Pada kalimat berikut ini, bagian resolusinya adalah bahasa Indonesia secara resmi diakui sebagai bahasa persatuan bangsa pada saat Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional merupakan usulan Muhammad Yamin, seorang politikus, sastrawan, dan ahli sejarah. Dalam pidatonya pada Kongres Nasional kedua di Jakarta, Yamin mengatakan, jika mengacu pada masa depan bahasa-bahasa yang ada di Indonesia dan kesusastraannya, hanya ada dua bahasa yang bisa diharapkan menjadi bahasa persatuan, yaitu bahasa Jawa dan Melayu. Tapi dari dua bahasa itu, bahasa Melayu lah yang lambat laun akan menjadi bahasa pergaulan atau bahasa persatuan. Yang ketiga, bagian reorientasi. Bagian reorientasi merupakan bagian yang berisi komentar pribadi penulis tentang peristiwa atau kejadian sejarah yang diceritakan. Pada bagian reorientasi ini, kalimatnya adalah, selanjutnya, perkembangan bahasa dan kesusastraan Indonesia banyak dipengaruhi oleh sastrawan Minangkabau, seperti Marah Rusli, Abdul Muiz, Nur Sultan Iskandar, Sultan Takdir Ali Syahbana, Hamka, Rustam Effendi, Idrus, dan Khairil Anwar. Sastrawan tersebut banyak mengisi dan menambah pembendaharaan kata bahasa Indonesia, mulai dari segi sintaksis hingga morfologi bahasa Indonesia. Soal yang ketiga, yaitu informasi apa yang Anda dapatkan dari teks tersebut? Jawaban saya, informasi yang saya dapatkan dari teks tersebut yaitu, yang pertama, saya bisa mengetahui peristiwa awal bagaimana bahasa Indonesia muncul pertama kali. Yang kedua, bagaimana bahasa Indonesia secara resmi diakui sebagai bahasa persatuan bangsa pada peristiwa Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Yang ketiga, bagaimana perkembangan bahasa dan kesusastraan Indonesia yang banyak dipengaruhi oleh para sastrawan Minangkabau. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah dalam pengucapan kata maupun dalam bertindak. Selamat pagi dan terima kasih.